Ya, jadi hari ini kita bicara tentang bahagia. Kalau bicara tentang bahagia bagi lansia, itu ya setiap orang mempunyai kriteria tersendiri tentang bahagia. Ya, ada orang bahagia, jadi kriterianya ada mulai dari yang paling bawah dan tentu sampai yang paling tinggi. Ya, jadi berjenjang juga rasa bahagia itu. Ada yang orang kalau udah kumpul dengan keluarga merasa bahagia. Ada yang pokoknya sudah bisa makan-makan enak, rame-rame, ketawa-ketawa, merasa happy, ya, dan sebagainya. Namun sebetulnya yang paling tinggi derajat bahagia itu adalah bila kita bisa berkarya dan dihargai, ya, diakui karya kita tersebut, nah itu tak ternilai rasa yang membuat kita jadi lebih percaya diri dan kita lebih sangat sangat merasa happy dalam hidup ini. Sehat dan bahagia saling berkaitan. Kalau kita sakit pasti kita agak, meskipun kita dikunjungi rame-rame oleh teman, pasti kita juga nggak happy kan. Nah, jadi bahagia itu dapat dirasakan bila kita sehat secara seutuhnya. Sehat di sini yaitu dari segi fisik, mental, psikologis maupun secara sosial. Jadi kita punya teman, kita punya pergaulan. Secara mental, psikologis di sini kondisi emosi kita dalam keadaan merasa senang, penuh syukur dan rasa puas dalam menghadapi hidup ini. Nah, hal-hal apa saja yang bisa memberikan rasa bahagia? Tentu kita rasa bahagia bila kita keluar dalam kehidupan sehari ada keseimbangan dalam membagi waktu, baik untuk kepentingan kehidupan keluarga, waktu untuk bekerja maupun untuk diri sendiri. Kita punya waktu me time, kita bisa membaca buku, kita bisa bercocok tanam, kita bisa happy-happy dan sebagainya. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik dalam keluarga dengan asas saling menghargai sesuai dengan peran dan posisi masing-masing anggota keluarga. Jadi kalau anak itu sewajarnya menghargai atau menghormati orang tuanya, meskipun katakanlah tidak sepakat atau apa, tapi apa kata orang tua ya didengar saja, ya didengar dan tidak usah tidak perlu membantah dan sebagainya ya, tapi ya barangkali ya adanya timbal balik antara orang tua, anak, cucu kalau ada dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi yang baik itu yang kuncinya. Lanjut. Terus yang ketiga adalah kita punya kegiatan rutin baik sebagai profesional maupun umpamanya kita saat ini hanya menekuni kemampuan atau talenta yang dimiliki atau dalam melaksanakan hobi, dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selalu mau belajar hal-hal yang baru dan menerapkannya dengan tetap mengutamakan kemampuan yang dimiliki yang telah menopang kehidupan keluarga selama ini. Jadi untuk membuat kita tidak boring, ya tidak bosan dalam kehidupan ini, dan juga kita sebagai usaha lanjut itu perlu selalu memperkaya diri kita dengan hal-hal yang baru, mau belajar. Ya seperti ini lihat tuh lagi bikin keramik. Tapi banyak juga ini barangkali teman-teman kita yang tidak tahu pakai Zoom ya, dan barangkali di sini juga kita bisa saling membantu yang mengajarkan bagaimana caranya atau membuatkan link agar kita meskipun tua tetap bisa mengupdate diri dengan ilmu atau kemajuan yang pada saat ini. Hal lain yang perlu kita
perhatikan ya, itu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang menyenangkan. Seperti menyanyi, ya Bu Un ini dengan kelompok suaranya merdu-merdu, nanti kita bisa dengar, bernyanyi bersama teman-teman, atau kita berwisata bersama-sama dan sebagainya. Lalu kita juga punya waktu untuk diri sendiri, untuk menikmati hal-hal yang disenangi, seperti membaca, berkebun, melukis, berenang, dan sebagainya. Melaksanakan bersosialisasi atau sharing dengan teman-teman seusia, baik yang lama maupun yang baru, sambil jalan santai atau minum teh bersama teman-teman. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa keluarin unek-unek atau rasa kangen dengan teman-teman. Itu bisa tersalurkan. Sekali-sekali berkumpul dengan keluarga untuk makan bersama sambil bercengkrama. Dalam artian di sini keluarga besar ya, bukan hanya keluarga kecil, tapi kita dengan keluarga besar itu kangen-kangenan ya. Kalau Bu Sri nih selalu kumpul adik kakak, itu sangat menyenangkan. Ya, bisa kompak selalu, saling berbagi berita, ya itu selalu membuat kita rasa kangen, dan itu menyebabkan kita tentu selalu ingin kumpul, dan itu menyebabkan rasa bahagia tersendiri. Lanjut. Jangan lupa melakukan olahraga ringan secara teratur dan konsisten. Jadi tidak harus olahraga itu tidak harus jalan, tidak harus ke ke gym dan sebagainya. Olahraga dapat dilakukan dengan duduk ya, atau malah mungkin kita bisa dengan tidur ya. Mengapa perlunya olahraga ini? Karena dikatakan bahwa dalam tubuh yang sehat tentu ada jiwa yang sehat. Nah, tentu juga menyebabkan happy. Ya, lanjut. Makan teratur dan mengutamakan makanan berserat dan banyak sayur dan buah, serta minum air putih sekitar 6-18 hari. Ini juga karena kita harus sehat, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa sehat dan bahagia itu sangat berkaitan erat. Ya, jadi kalau pencernaan kita baik, aliran darah kita baik, semuanya lancar, tentu saja akan mempengaruhi fisik kita, ya, dan tentu juga mempengaruhi kalau kita sehat, maka rasa happy itu juga mudah kita capai. Aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan diem-diem aja di rumah. Ya, kita mau care sesama lingkungan. Kita tentu dalam skala kecil, kita dengan lingkungan atau buat arisan atau apalah ya. Bagaimana caranya mengumpulkan umpamanya pakaian bekas, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Nah, karena kalau kita udah usia lanjut, tentunya kita cukup banyak waktu untuk melakukan ibadah kita dengan teratur, tapi harus dengan teratur dan konsisten, hingga kita bisa lebih khusyuk lah gitu ya. Dan turut serta bukan jadi untuk diri sendiri, tapi kita juga turut serta membantu kegiatan keagamaan yang kita anut dalam lingkungan tempat kita berada. Jadi kunci bahagia ada di hati kita masing-masing. Barangkali tips saya kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.